Saudara, Anda kembali menyaksikan Bedah Politik bersama Profesor Saiful Mujani, dan topik yang akan kita bahas kali ini adalah tentang opini publik mengenai pengawasan terhadap pemerintah. Profesor Saiful, kita membahas tentang kondisi demokrasi di Indonesia. Dan waktu itu Profesor Saiful menjelaskan ya indikator-indikator yang digunakan oleh Varieties of Democracy. Kalau kita mereka menggunakan dua indikator utama untuk mengukur demokrasi. Satu komponen elektoral yang kita bahas waktu itu lebih detail, dan yang kedua adalah komponen liberal. Yang salah satu unsurnya di dalam adalah tentang checks and balances dari yudikatif dan legislatif terhadap pemerintahan. Nah, saya kira ini penting sekali, apalagi misalnya kalau kita lihat Varieties of Democracy kan Profesor Saiful menjelaskan bahwa menurut mereka itu kualitas demokrasi kita turun dalam 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi, dan salah satu unsur yang menyebabkan kondisi demokrasi kita turun adalah soal perimbangan kekuasaan ya, atau pengawasan dari parlemen atau partai-partai politik, dan itu memburuk dalam 5 tahun terakhir ya. Sebelumnya kan ada sejumlah partai menjadi oposisi, tapi setelah periode kedua Pak Jokowi, lawan utama Pak Jokowi malah bergabung dengan Pak Jokowi ya. Nah, dalam hal ini Prabowo Subianto bersama dengan Gerindra, yang kemudian menyisakan hanya 2 partai politik yang ada di luar pemerintahan ketika itu, Partai Demokrat dan PKS. Yang itu jumlahnya hanya sekitar 15%. Dan kemudian gabung. Lalu kemudian gabung Demokrat ya setahun terakhir, dan menyisakan PKS di luar pemerintahan yang jumlahnya di parlemen mungkin hanya sekitar 7%. Jadi sangat lemah. Dan sekarang pun PKS kayaknya akan bergabung juga, dan ada wacana sekarang di mana Pak Prabowo Subianto ingin merangkul semua. Jadi pembicaraan soal checks and balances ini mungkin sangat relevan. Nah, sebenarnya dalam bagaimana kondisi checks and balances kita ini, apalagi misalnya kalau kita hubungkan dengan opini publik soal pengawasan ya dari parlemen atau dari partai-partai politik di luar pemerintahan. Silakan Profesor. Oke, baik Bung Saidiman. Kalau saya perhatikan pidato-pidato Presiden terpilih Prabowo Subianto itu ya, itu bahasa mantranya adalah tentang kita bersama-sama, persatuan. Itu jadi bahasa kuncinya itu adalah persatuan. Dan jadi kalau ada partai politik yang secara terbuka tidak mendukung pemerintah, berada artinya di luar pemerintahan, tidak mau ikut koalisi dengan pemerintah, tidak mau ikut kerjasama dengan pemerintah, maka itu dianggap sebagai ancaman terhadap persatuan. Kira-kira kan begitu. Kalau mau kita bahas sederhananya, padahal kan tidak demikian. Ada ungkapan yang cukup terkenal di kalangan ilmuwan politik adalah demokrasi needs the loser. Jadi demokrasi itu membutuhkan orang yang kalah. Ada pihak yang kalah, itu demokrasi membutuhkan itu. Nggak mungkin menang semuanya. Itu konsekuensi. Jadi inherent di dalam demokrasi itu harus ada yang menang dan harus ada yang kalah, gitu ya. Dan dengan segala konsekuensinya, kalau yang menang ya pemerintah, yang kalah harus menjadi oposisi. Jadi pengawas. Jadi pengawas, kan begitu. Mungkin kata oposisi di kita kurang bernada positif juga ya, dianggapnya itu adalah permusuhan, kira-kira begitu. Padahal tidak demikian. Jadi yang dimaksud adalah terutama ada pengawasan dengan asumsi, karena ada filosofi dasarnya bahwa, dan dalam budaya kita juga saya kira dikenal adalah bahwa tidak ada manusia yang sempurna, gitu ya. Apalagi untuk mengurusi masalah-masalah yang terlalu penting, itu urusan negara kan gitu loh. Pastilah tidak semuanya sempurna. Oleh karena itu harus ada pihak yang mengingatkan dan mengawasi. Bukan berarti mencari-cari kesalahan, kan begitu loh. Tapi itu udah inherent di dalam sebuah pemerintahan yang baik, kan harus begitu. Harus ada yang mengawasi, kan begitu loh. Saya kira semua politisi paham itu. Ya kan? Nggak perlulah kita membuat kuliah lagi untuk pentingnya pengawasan, kan begitu loh. Bahwa pengawasan itu adalah hakikat yang melekat.
Dan dalam mekanismenya untuk menjadi pengawas itu ya dia harus ada pihak yang kalah di dalam persaingan, ya kan begitu. Jadi kedua-duanya berfungsi, yang menang maupun yang kalah itu berfungsi dalam sistem gitu loh. Oke, yang diawasi dan mengawasi itu berfungsi dalam sebuah sistem, itu kebutuhan gitu loh. Kebutuhan inherent di dalam sistem yang modern gitu ya. Jadi pemerintahan yang ada pengawasnya itu ya kayak kerajaan absolut. Iya kan? Kerajaan absolut, monarki absolut, seperti di Arab Saudi ya nggak ada gitu yang mengawasi itu. Atau raja-raja lama kita nggak ada yang mengawasi itu, kan kayak begitu. Nah, jadi kalau dalam masyarakat yang modern, ya pengawasan itu melekat gitu ya. Bukan hanya dalam pemerintahan, dibuat semua organisasi modern itu ada auditor, ada apa namanya? Ada istilahnya tuh ada eksekutif dan ada apa namanya komisaris. Itu kan berfungsi untuk pengawasan sebetulnya, ya kan, di semua lembaga modern itu. Nah, demikian juga di dalam pemerintahan, dalam demokrasi itu yang ingin saya katakan bahwa orang yang kecenderungan ingin apa ya merangkul semuanya. Kesannya merangkul itu kan positif gitu ya. Kita persatuan kita keluarga gitu kan, keluarga besar. Jadi tidak ada yang saling salah menyalahkan, kira-kira kayak begitu ya kan. Persoalannya bukan sesederhana itu gitu loh. Bahwa menjalankan pemerintahan itu mekanisme yang baiknya adalah harus ada orang yang menjalankan dan ada yang mengawasinya, kira-kira begitu. Dan itu sudah diatur dalam konstitusi kita, iya kan? Kita menganut sistem presidensial. Presiden dipilih dengan cara yang kompetitif, kan begitu. Pasti ada yang kalah dan ada yang menang. Itu nggak bisa dihindarkan itu. Dan diharapkan yang kalah itu berfungsi sebagai pengawas, kan kira-kira begitu. Nah, elit kita membuat keadaan itu apa ya, bisa mengecoh pemahaman publik tentang pelaksanaan pemerintahan yang baik, kira-kira kayak begitu. Nah, oleh karena itu kita ingin ngecek kira-kira di masyarakat seperti apa sih? Apakah memang tidak dibutuhkan pengawasan seperti itu gitu ya? Kita semua deh partai politik yang ada di DPR itu punya representasi di pemerintahan, diangkat jadi menteri dan sebagainya kayak begitu. Sehingga tidak ada lagi yang betul-betul menjadi kekuatan independen yang mengawasi, misalnya yang dipraktikkan oleh PDI Perjuangan pada masa Presiden SBY, kan kira-kira kayak gitu. Tidak harus mayoritas, tapi harus ada kekuatan dengan jumlah substansial di DPR yang bersuara, yang mengkritik, kira-kira begitu, yang berbeda, kira-kira begitu, supaya pemerintah itu berjalan dengan hati-hati. Mereka mengatakan bahwa pengawasan itu bisa dari dalam. Mereka akan saling mengkritik, ada perbedaan pendapat di kabinet. Betul, bisa saling kritik dari dalam seperti itu. Dalam prakteknya itu tidak ada, gitu ya. Dalam prakteknya itu tidak ada. Menteri mengkritik presiden mana ada ceritanya? Mana ada, Iya kan? Sebutlah misalnya dari PDI Perjuangan bergabung dengan Prabowo, gitu ya. Dan dia akan menjadi sebagai apa namanya oposisi loyal, berada dalam pemerintahan. Bisa itu menteri namanya menteri anak buah lah. Menteri itu berfungsi di situ sebagai anak buah dari presiden gitu kan. Anggota kabinet, nggak mungkin jadi oposisi di dalam, itu tidak mungkin. Nggak ada logikanya itu. Jadi kalau kita memang punya komitmen untuk sebuah pemerintahan yang baik, good governance, ya harus ada pihak, harusnya dari hasil pemilihan presiden kemarin Bung Saidiman, partai-partai yang kalah di dalam pemilihan presiden semuanya harus jadi oposisi. Kalau menurut saya ya, itulah bagaimana kita membangun sistem bahwa demokrasi itu membutuhkan the winner and the loser. Orang yang menang dan yang kalah. Yang kalah kemarin yaitu siapa? PDIP, ya kan, Nasdem, PKS, PKB, ya kan. Terus apa lagi? 4 partai itu. 4 partai itu yang ada di parlemen, ya kan. P3 gitu ya, agak lumayan waktu itu, waktu mendaftarkan itu. Harusnya ini menjadi kekuatan yang di luar pemerintahan. Dan kekuatan ini cukup berimbang dengan kekuatan yang ada di pemerintahan nantinya. Itu akan bagus untuk menjalankan pemerintahan yang modern, yang demokratis, kira-kira begitu, Bung Saidiman. Tapi perkembangan belakangan kita melihat kecenderungan itu
oleh Pak Prabowo sendiri inginnya itu semuanya dirangkul, kira-kira kayak begitu. Terus partai-partai politik juga pada mau gitu kan masuk ke dalam. Jadi ini bukan hanya inisiatif Pak Prabowo, tapi partai politiknya juga gitu ya. Bereaksi untuk mau bergabung dengan pemerintahan Pak Prabowo, kira-kira kayak begitu. Jadi orang tidak bisa menyalahkan pemerintah Prabowo sendiri gitu loh. Ini kesalahan sama-sama, kesalahan sistemik ini namanya Bung Saidiman ya. Nah oleh karena itu, apakah kelakuan elit ini cukup konsisten dengan pandangan publik gitu ya? Kita udah mengatakan tadi, menurut penilaian dari Videm, itu kemerosotan demokrasi kita, otoritarianisasi sedang berlangsung di Indonesia. Itu salah satu komponen pentingnya adalah hilangnya pengawasan terhadap eksekutif oleh legislatif dan yudikatif, kira-kira begitu kan? Atau kalau bukan hilang, melemahnya kira-kira begitu pengawasan tersebut, Bung Saidiman. Nah, pandangan seperti ini, apakah kita bisa temukan di masyarakat? Itu cukup seberapa ingin sih masyarakat, seberapa mendukung sih masyarakat terhadap gagasan bahwa pemerintah eksekutif itu harus diawasi oleh DPR, oleh yudikatif itu ya, penegak hukum. Kemudian apakah partai-partai politik tersebut gitu ya, sebagian besar harus berada dalam pemerintahan atau bagaimana, kira-kira begitu. Mungkin tidak sebagian besar berada di pemerintahan, mungkin sebagian besar ada di pemerintahan, tapi harus cukup banyak lah, walaupun tidak mayoritas, yang berada di luar pemerintahan. Terhadap ide seperti itu, bagaimana masyarakat atau pemilih kita secara nasional menilainya, Bung Saidiman? Kita punya survei nasional dalam soal ini. Kita tanya ya, ada dua pendapat di sini. Presiden wajib diawasi atau tidak perlu diawasi oleh DPR? Kita langsung tanya gitu. Menurut penilaian masyarakat, pemilih nasional dari Aceh sampai Papua, presiden itu harus diawasi, wajib diawasi apa tidak gitu loh, oleh DPR. Ya. 67,5% mengatakan harus. Okay. Terus kemudian yang mengatakan tidak harus 28,3. Jadi orang yang berpendapat seperti Pak Prabowo itu ada di 28 itu gitu loh. Nah, bukannya tidak ada. Tapi itu bukan mainstream di masyarakat. Mainstream di masyarakat menginginkan bahwa presiden itu diawasi. Sebagaimana ketetapan di dalam konstitusi kita bahwa fungsi DPR itu adalah salah satunya di samping legislasi, budgeting, adalah juga pengawasan. 3 fungsi utama dari DPR itu. Dan masyarakat mungkin ngerti itu gitu loh. Itu udah diajarin gitu loh. Nah ini masyarakatnya berpendidikan ataupun tidak berpendidikan, Bung Saidiman, pendapatnya secara umum seperti ini. 67,5% mengatakan bahwa presiden itu harus diawasi, wajib diawasi oleh DPR dalam hal ini gitu. Salah satu fungsi ya. Itu pertama. Kedua adalah ide tentang sebaiknya partai-partai politik itu ya, yang ikut bersaing dalam pemilihan presiden, itu apakah semuanya atau hampir semuanya bergabung di dalam pemerintahan atau cukup mendekati 50%-nya lah gitu, atau mendekati sebagiannya lah berada di luar pemerintahan. Mana yang diinginkan oleh rakyat? Terhadap pertanyaan itu kita punya pendapat bahwa yang mengatakan untuk pengawasan kerja presiden secara efektif harus ada mendekati separuh partai politik berada di luar pemerintah. Dengan pendapat ini yang mengatakan setuju atau sangat setuju itu lebih dari 60%, Bung Saidiman. Ya, jadi sekitar 65% lah. 64,5% Bung Saidiman ya. Yang mengatakan tidak setuju dengan pendapat itu ya tadi konsisten lah. 26,4 ditambah 1,2, 27-28% lah. Kira-kira kayak gitu. Jadi harus gitu loh. Ada kebutuhan bahwa partai-partai politik itu walaupun tidak mayoritas tapi cukup besar jumlahnya. Sebutlah misalnya pada zaman Pak SBY itu PDI Perjuangan dengan apa ya waktu itu kalau tidak salah dengan Hanura. Ya, dua itu yang tidak ada di dalam pemerintahan. Waktu itu belum ada Gerindra ya, pada waktu itu belum ada. Nah, jadi pada masa awal Presiden SBY ada tidak sampai 50%,
tapi cukup banyak, cukup gitu kuat, ya, cukup banyak, cukup kuat. Ada PDI Perjuangan tidak waktu itu tidak sampai 20%, tapi cukup efektif, gitu ya. Pada 2000 terutama pada 2009 sampai 2014, PDI Perjuangan kan suaranya cukup merosot, tinggal 14%. Itu tapi cukup efektif waktu itu sebagai pengawas pemerintahan. Kita tahu ada misalnya penyelidikan angket Bank Senturi waktu itu, dan itu salah satu wujud yang sangat baik pengawasan terhadap pemerintahan, lepas hasilnya seperti apa gitu Bung Saidiman ya. Jadi masyarakat pun umumnya menginginkan agar ada kekuatan cukup besar. Sebutlah yang kita sebutkan tadi, partai-partai yang kalah dalam pemilihan presiden. Saya belakangan membaca di media massa, misalnya Nasdem tidak akan bergabung dengan pemerintah, tidak akan mengirim calon menterinya. Prabowo nanya, kenapa Nasdemnya belum mengirim? Kira-kira begitu. Nasdem menjawabnya, kita tidak akan bergabung. Kita akan mendukung presiden dengan gagasan-gagasan. Itu kan bagus, ya kan? Artinya dia mau di luar, kan gitu. Kita berharap tidak hanya Nasdem, gitu ya. Ada lagi misalnya apa? Misalnya PKS, ya kan selama ini, atau PDIP, gitu kan? Ada di luar seperti itu. Kita lihat. Tapi itu gagasan yang segar menurut saya yang dilontarkan oleh Nasdem dalam soal ini. Kita lihat Nasdem konsisten atau tidak, kira-kira kayak begitu. Itu Bung Saidiman ya. Jadi kalau dilihat dari opini publik nasional, masyarakat mendukung gagasan bahwa pemerintah itu harus diawasi, wajib hukumnya. Satu. Kedua, bahwa kekuatan partai politik itu dalam jumlah yang besar harus berada di luar pemerintah. Jangan semuanya, apalagi semuanya masuk ke dalam ini. Itu tidak baik untuk sistem kita. Namanya kita udah menganut demokrasi, ada the loser, ada the winner. Ada yang pemenang dan ada yang kalah. Dan keduanya itu berfungsi untuk menjalankan sebuah roda pemerintahan yang efektif, pemerintahan yang bersih, cita-citanya kayak begitu. Itu yang selama ini kita lemah dalam hal ini. Pada zaman Pak SBY juga hampir semua partai bergabung, ya kan? Pengawasannya kurang kuat. Pada zaman Pak Jokowi apalagi, kira-kira terutama periode yang kedua, kira-kira begitu Bung Saidiman. Nah, belajar dari situ mudah-mudahan untuk mengurangi tingkat korupsi dan macam-macam itu bisa ditegakkan secara lebih baik apabila ada kekuatan politik yang signifikan berada di luar pemerintahan Bung Saidiman. Dan ini kalau kita lihat tadi opini publik ini kan mayoritas ini sangat besar gitu ya. Sementara kalau kita baca ya, lihat pidato-pidato Pak Prabowo misalnya selalu mengatakan bahwa dia dipilih oleh publik karena itu dia dapat legitimasi gitu ya. Betul. Nah, apakah dengan ini artinya upaya Pak Prabowo untuk merangkul semua ini artinya ini keputusan elit yang bertentangan dengan publik sebenarnya, termasuk mungkin pemilihnya sendiri? Iya, betul. Jadi kalau kita perhatikan dari angka ini kan angka 54%, itu kayak angka Pak Prabowo dapat 58% kan. Ya, mendekati seperti itu. Tapi kan tidak semuanya dari pemilih Prabowo itu jelas ya. Tidak semua dari pemilih Pak Prabowo itu menginginkan agar semua partai politik bergabung di dalamnya gitu ya. Bisa jadi logis juga para pendukung Pak Prabowo itu mengatakan, ya kamu nggak ikut dengan saya dari awal kok, sekarang setelah selesai urusannya kok Anda bisa masuk ke dalam, bagaimana ceritanya ini, kan begitu loh. Bisa begitu diartikannya kan, kalau kita melihatnya secara egois. Tapi kalau kita melihatnya secara positif, ini adalah sistem, di mana sistem membutuhkan pengawasan, maka kita lihat di sini bahwa, oke Pak Prabowo, saya memilih Anda dulu, gitu ya. Tapi supaya Anda bisa bekerja dengan baik, kita membutuhkan juga pengawas Bapak, yang bukan anak buah Bapak. Harus ada di parlemen, yang sejajar dengan Bapak. Itulah yang namanya pengawasan yang sesungguhnya, Bung Saidiman. Kira-kira logika masyarakat kira-kira seperti itu. Dan jangan disalah artikan, kira-kira begitu. Orang yang mengawasi tersebut, orang tidak percaya pada pemerintah. Bukan. Karena itu hakikatnya pemerintahan modern harus begitu, Bung Saidiman. Nah, di samping itu, Bung Saidiman, kita juga mencoba mencermati, menurut pengamatan masyarakat sendiri sekarang itu sejauh ini di pemerintahan Pak Jokowi itu apakah ada kekuatan yang mengawasi gitu loh, ya kan, mengawasi Pak Jokowi dalam menjalankan pemerintahan, ya kira-kira begitu. Ini kan pengamatan masyarakat, kita ingin tahu masyarakat ini seberapa tahu gitu ya. Kalau kita kan tahu bahwa yang berada di luar pemerintahan Pak Jokowi sedikit.
dalam 10 tahun terakhir ya, yang periode yang pertama itu ada di situ Gerindra, ada Demokrat, ada PKS, ya kan? Itu ada kekuatan sekitar 20% lah, totalnya 25%, lumayan. Setelah itu yang kedua hilang semua, tinggal ada PKS. Tadinya sih sama Demokrat, gitu kan? Tapi kemudian bergabung, tinggal PKS sendiri, jadi makin melemah, kira-kira begitu. Nah, kita tahu lah gitu ya kekuatan untuk mengontrol pemerintah Pak Jokowi. Kita ingin tahu seberapa cerdik masyarakat secara umum, ya, karena kita sering meragukan nih, masyarakat ini ngerti apa enggak gitu ya. Nah, kita menemukan di sini bahwa yang mengatakan ada itu ya, memang ada kekuatan yang mengontrol Presiden Pak Jokowi gitu ya, kekuatan yang mendekati 50% tersebut gitu ya. Itu ada yang mengatakan demikian, 32%. Yang mengatakan tidak ada lebih banyak, 46%. Jadi secara umum lebih banyak yang mengakui bahwa pada masa Pak Jokowi itu tidak ada kekuatan yang mendekati 50% yang mengontrol pemerintah Pak Jokowi. Kira-kira begitu, Bung Saidiman ya. Dan faktanya memang sangat sedikit. Mungkin juga ini kan surveinya Oktober terakhir ini, di mana tadi kan kita sebut Demokrat udah bergabung dengan pemerintah Pak Jokowi. Sebenarnya secara tidak langsung PKS juga mendekat ke sana kan sekarang ini. Jadi kalau orang mengatakan lebih banyak mengatakan tidak ada, ya ini faktanya sekarang ini. Iya, faktanya sekarang. Tapi yang kita tanya adalah fakta bahwa pada periode kedua, pada periode kedua Presiden Jokowi itu memang hampir tidak ada. Ya kan? Tapi masih ada yang mengatakan ada kok gitu ya. Itu ada 32%. Nah, itu kita cek dari pengetahuan publik tentang ini. Tapi mayoritas mengatakan tidak ada yang mengawasi dengan kekuatan yang mendekati 50% tersebut. Jadi cukup konsisten pengetahuannya. Sekarang bagaimana dengan Pak Prabowo nanti gitu ya? Kan ini belum terjadi nih. Ini kan lebih banyak aspek ekspektasi. Ekspektasi masyarakat pada Pak Prabowo. Apakah semuanya harus gabung dengan Pak Prabowo atau tidak, kira-kira begitu. Nah, kita melihat akan ada itu 41. Jadi ada sedikit agak optimis. Akan ada kekuatan partai politik yang di luar pemerintahan yang mendekati 50% yang akan mengawasi Pak Prabowo. Jumlahnya 41,3. Yang mengatakan tidak akan ada gitu ya. Karena kenyataannya tadi yang ini lebih informasi, melihat fakta-fakta kenyataan sekarang semua partai politik udah bergabung gitu ya, udah mendekat walaupun belum resmi gitu ya. 37,8. Jadi kekuatan ini berimbang nih, Bung Saidiman ya. Cuma ada harapan, ada ekspektasi dari masyarakat. Oh, jangan gitulah, kira-kira begitu. Jangan seperti sebelumnya. Gitu kan? Karena dia punya kerangka normatif masyarakat yang baik itu adalah harus ada kekuatan cukup signifikan untuk mengawasi pemerintahan. Pak Prabowo jangan ikuti pola Pak Jokowi, kira-kira kayak begitu, Bung Saidiman. Itu ya. Nah, coba kita lihat dari sisi pendidikan latar belakang orang-orang ini gitu ya. Mungkin kita punya pandangan bahwa orang yang setuju bahwa DPR itu harus mengawasi presiden, orang yang pendidikannya lebih rendah mungkin setuju dengan itu atau tidak ada perbedaan dengan orang pendidikan tinggi. Kelihatan di sini bahwa yang setuju dengan pengawasan terhadap presiden oleh DPR tersebut adalah itu sebuah keharusan 75% pendidikan tinggi, 64,4% pendidikan SD. Jadi yang kurang berpendidikan itu yang tidak terlalu menginginkan, walaupun mayoritasnya menginginkan. Tapi dibanding yang pendidikan tinggi lebih rendah, kira-kira begitu, Bung Saidiman ya. Nah, sebaliknya orang yang percaya bahwa pemerintah itu akan menjalankan pemerintahan tanpa harus diawasi, dia beritikat baik pemerintah itu, kira-kira begitu. Orang yang kurang berpendidikan 30%, yang pendidikan tinggi 21%. Jadi di situ beda. Jadi hal-hal yang positif itu berkaitan juga dengan aspek pengetahuan publik terhadap sistem pemerintahan. Itu logis gitu, Bung Saidiman. Kemudian setuju atau tidak setuju pengawasan kinerja presiden secara efektif harus ada separuh partai politik berada di luar pemerintahan menurut pendidikannya adalah
Yang punya pendapat seperti itu, kita yang berpendidikan perguruan tinggi 68%, yang berpendidikan SLTA 71%, yang SD hanya 59%. Jadi ini cukup konsisten. Jadi kerangka tadi ya, perlunya the winner dan the loser itu diakui oleh semua pemilih, tapi lebih kuat lagi di kalangan yang punya pendidikan lebih baik. Itu Bung Saidiman. Oke, ya, ini menarik sekali. Jadi kesimpulannya, ini lanjutan dari diskusi kita waktu itu, bahwa persoalan demokrasi di Indonesia ini salah satunya juga adalah soal checks and balances, di mana ada ancaman atau ada wacana ya agar seluruh partai politik bergabung dengan pemerintah, dan ini sebenarnya ancaman untuk demokrasi kita kalau kita lihat dari kesimpulan dari Varieties of Democracy tadi. Dan tadi di awal Pak Profesor Saiful menyatakan bahwa salah satu unsur di dalam demokrasi itu bukan pemenang semua, tapi juga yang kalah juga sangat penting. Democracy needs the losers, itu juga penting ya. Jadi fungsi yang kalah ini mestinya adalah fungsi memerankan sebagai fungsi pengawasan. Dan ternyata di dalam survei opini publik yang dilakukan oleh SMRC, kita menemukan di sini bahwa ternyata mayoritas publik itu mendukung presiden itu diawasi oleh legislatif, oleh DPR. Kemudian mereka juga bahkan mendukung, mayoritas dari publik kita mendukung bahwa seharusnya ada kekuatan politik yang cukup besar yang berada di luar pemerintahan. Ya, kalau mungkin tidak 50% lebih, tapi setidaknya mendekati 50% itu partai-partai politik yang menjadi pengawas pemerintah. Dan itu tadi diusulkan oleh Pak Saiful, mestinya partai-partai yang kemarin kalah di dalam pemilihan presiden mesti itu menjadi oposisi. Dan tadi kita juga saksikan bahwa ternyata publik menilai pada pemerintahan Pak Jokowi, lebih banyak warga yang menyatakan tidak ada partai-partai yang mengawasi pemerintah di masa Pak Jokowi, tetapi untuk pemerintahan Pak Prabowo, ekspektasi publik lumayan besar ya agar di masa Pak Prabowo ini ada partai-partai yang berfungsi sebagai pengawas pemerintah, atau dalam istilah lain adalah sebagai partai-partai oposisi. Saya kira demikian diskusi kita kali ini. Kita akan ketemu kembali dalam Bedah Politik bersama Profesor Saiful Mujani selanjutnya.